Sebab pemerintah Republik Indonesia dan mayoritas masyarakat Indonesia tidak pernah adil dalam memandang konflik Palestina dan Israel. Pemerintah Indonesia dan sebagian besar masyarakat Indonesia hanya menghitung nyawa dari sisi Palestina. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ada banyak sekali negara-negara yang mengecam tindakan Israel terhadap Palestina, termasuk pemerintah Indonesia dan masyarakat-masyarakat Indonesia yang memberikan penilaian buruk kepada Israel terhadap serangannya kepada Hamas Palestina. Mereka menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Israel adalah sesuatu tindakan terorisme. Mereka mengatakan bahwa Israel lah penjajah, Israel lah Zionisme, mereka melakukan genosida terhadap Palestina. Tetapi teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan melihat bagaimana seorang muslim yang tidak sependapat dengan penilaian yang diberikan pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia terhadap Israel yang kita cap bahwa mereka adalah terorisme, mereka adalah Zionisme, ya mereka adalah penjajah. Nah, oleh sebab itu seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Sangat banyak yang meminta saya speak up tentang konflik Palestina Israel. Ribuan komentar meminta saya, "Bang, tolong speak up tentang konflik Palestina dan Israel." Saya bukannya tidak membaca, saya bukannya tidak ingin speak up, tapi speak up di negara kesatuan Republik Indonesia tentang konflik Palestina Israel seperti tidak bermanfaat sama sekali. Mengapa? Sebab pemerintah Republik Indonesia dan mayoritas masyarakat Indonesia tidak pernah adil dalam memandang konflik Palestina dan Israel. Pemerintah Indonesia dan sebagian besar masyarakat Indonesia hanya menghitung nyawa dari sisi Palestina. Apakah Anda lupa 7 Oktober 2023 yang pertama kali mengirimkan ribuan rudal ke berbagai kota di Israel adalah teroris Palestina yang bernama Hamas? Apakah Jokowi speak up ketika 1.400 masyarakat Israel yang terdiri dari anak-anak kecil, jompo, wanita yang menjadi korban dari ribuan rudal yang dikirimkan oleh teroris Hamas? Apakah Menlu Retno Marsudi speak up ketika ribuan masyarakat Israel yang tidak mengerti apa-apa menjadi korban dari ribuan rudal teroris Hamas? Untuk apa bercerita tentang konflik Palestina dan Israel jika pemerintah kita tidak fair, tidak adil dalam melihat persoalan ini? Mengapa negara kita hanya mengumandangkan gencatan senjata ketika Israel menyerang Palestina, ketika Israel membela diri atas ribuan roket yang pertama kali justru ditembakkan oleh teroris Hamas? Konflik ini tidak akan pernah selesai jika warga dunia berlaku tidak adil terhadap komunitas Israel. Konflik ini tidak akan pernah berhasil jika Anda mendekati Israel dengan cara-cara kebencian. Israel mustahil akan musnah. Sejak zaman Nabi Musa hingga zaman Hitler, selalu ada upaya untuk genosid terhadap warga Israel dan tidak akan pernah berhasil, termasuk saat ini. Jadi satu-satunya yang bisa menghentikan konflik Palestina Israel jika kita melihat konflik ini dengan adil. Jika melihat konflik ini dengan kacamata yang berat sebelah, maka konflik ini tidak akan pernah selesai. Wassalam. Ya, sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu, sebuah statement dari saudara kita muslim ini yang mana dia tidak setuju dengan penilaian pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia terhadap Israel yang kita kutuk, ya, bahwa mereka ini adalah Zionisme, mereka adalah terorisme dan penjajah. Tetapi dalam hal ini dia mengingatkan kita agar memberikan penilaian secara adil.
Jangan kita melihat hanya di satu sisinya saja atau sisinya Palestina, tetapi marilah kita berpikir cerdas, ya, menganalisa kenapa perang ini terjadi. Di tanggal 7 Oktober yang mana Hamas melakukan serangan, ya, kepada Israel, yang mana pada saat itu, ya, masyarakat sipil itu meninggal dunia kurang lebih 1.400 orang. Tetapi pada saat itu kita, ya, hanya diam saja, ya, tidak melakukan apa-apa atau tidak memberikan tindakan kita terhadap serangan yang dilakukan oleh Hamas itu. Tetapi ketika Israel melakukan pembalasan, ya, kepada Hamas dan Palestina, lalu apa yang terjadi? Disitulah kita memberikan penilaian kita yang tidak adil, ya. Kita akan mengatakan bahwa Israel melakukan tindakan terorisme, Zionisme, genosida, ya. Tetapi kita tidak melihat kronologinya. Kenapa perang ini terjadi? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya kita sebagai masyarakat yang budiman, kita harus lebih cerdas lah, ya. Beberapa kali saya katakan kepada kita, jangan terprovokasi oleh media-media yang membelokkan fakta sebenarnya, ya. Tetapi marilah kita melihat di sisi, ya, bahwa perang yang terjadi ini bukan perang agama, ya, tetapi ini perang untuk memperebutkan wilayah, yang mana wilayah yang diduduki Palestina saat ini mereka mengklaim bahwa itu adalah wilayah mereka. Tetapi Israel juga mengklaim bahwa wilayah itu adalah kepunyaan mereka, ya. Jadi artinya dalam hal ini marilah kita belajar sejarah. Manakah yang sebenarnya? Ya, siapakah yang sebenarnya pemilik wilayah itu? Apakah Palestina atau Israel? Ya. Tetapi ketika kita memberikan komentar kita, ya, menghujat, ya, mengutuk, apakah itu akan membuat suasana semakin damai? Tentunya tidak, ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, marilah kita mendoakan yang terbaik bagi kedua negara ini. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, ya, secara pribadi saya tidak menginginkan perang itu terjadi. Ya, bayangkan Bapak Ibu, sudah hampir 10.000 nyawa melayang hanya karena gara-gara konflik ini, ya. Kita tidak mau Bapak Ibu. Marilah kita berdoa. Janganlah kita membuat suasana semakin panas, ya. Marilah kita berpikir cerdas, marilah kita belajar. Jangan terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu berita yang diberitakan itu adalah sebuah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya video ini bisa memberkati kita, dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.